Langit Ukraina kini tak pernah benar-benar kosong. Di garis depan pertempuran antara Rusia dan Ukraina, teknologi kecil bernama drone telah mengubah segalanya. Dulu drone hanya digunakan untuk pengintaian. Namun strategi Ukraina mulai berevolusi menjadikan drone sebagai pembawa bom, mencari musuh, bahkan untuk menyelamatkan tentara yang terjebak. Ketika artileri menipis dan rudal mahal tak cukup, Ukraina menggantungkan nasibnya pada mesin-mesin mungil bersayap ini. Bagi Kiev, drone bukan hanya sekadar alat bantu. Drone menjelma menjadi nyawa utama untuk bertahan, bahkan menyerang balik kekuatan Rusia. Kira-kira bagaimana Ukraina memanfaatkan drone dalam palagan peperangan dengan Rusia? Dalam konferensi Associated of the United States Army atau AUSA pada Rabu 16 Juli 2025 di Jerman, sejumlah petinggi militer Ukraina memaparkan betapa vitalnya penggunaan drone dalam strategi perang mereka. Pemaparan disampaikan oleh Komandan Pasukan Drone Ukraina, Mayor Robert Magyar-Brovdy, dan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Mayor Jenderal Volodymyr Horbatyuk. Brovdy adalah pendiri tim pengintai drone yang dikenal sebagai Burung Magyar dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Kini, tim itu telah berkembang menjadi brigade penuh. Dari yang semula hanya terdiri dari 27 orang, kini tim itu berkembang menjadi lebih dari 2.000 personel. Brovdy dan Horbatyuk berulang kali menyatakan pentingnya penggunaan drone dalam peperangan. Penggunaan drone bermula dari kesulitan Ukraina melihat musuh yang menembaki mereka di garis depan. Ukraina kemudian membeli drone yang biasa digunakan untuk olahraga dan kegiatan sipil lainnya untuk mengintai Rusia. Dari drone pengintai, kini Ukraina juga menggunakan drone kamikaze, drone pengebom, dan drone yang menargetkan drone lainnya. Ada sejumlah fungsi utama drone bagi Ukraina. Pertama, sebagai pengintaian untuk mendeteksi posisi musuh secara real-time dari jarak jauh. Kedua, menggunakan drone kamikaze dan drone pengebom untuk menyerang tank, artileri, dan infanteri Rusia dalam serangan presisi. Ketiga, sebagai penunjang logistik dengan mengangkut perlengkapan dan amunisi ke garis depan secara diam-diam. Keempat, memberi koordinat yang akurat untuk serangan artileri Ukraina. Kelima, menembus pertahanan musuh dengan menyerang target jarak jauh di dalam wilayah Rusia seperti depot senjata, fasilitas energi, dan lain-lain. Keenam, menggunakan drone untuk menghancurkan drone Rusia atau intersepsi drone musuh. Selain efektif, drone juga murah. Biaya produksi drone UAV atau drone serang jarak jauh berkisar antara 50.000 hingga 300.000 dolar Amerika Serikat. Biaya itu lebih murah 10 kali lipat daripada rudal dengan jarak yang sama. Pertanyaannya, seberapa efektif penggunaan drone bagi Ukraina? Karena murah dan digunakan dalam berbagai strategi militer, tentu drone memiliki efektivitas tinggi. Efektivitas drone bagi militer Ukraina bisa diukur dengan angka secara statistik. Drone menyumbang 69% serangan Ukraina terhadap pasukan Rusia, 75% serangan terhadap kendaraan dan alutsista, sekitar 18% terhadap infanteri Rusia, dan 15% terhadap kendaraan artileri. Ukraina melaporkan drone telah menghancurkan lebih dari 5.000 target musuh dan mengenai lebih dari 10.000 target lainnya. Pasukan drone Ukraina juga telah mendeteksi 116.976 target musuh dan menghancurkan lebih dari 54.500 di antaranya dan menewaskan lebih dari 18.400 personel Rusia. Efektif, murah, dan digunakan dalam hampir semua strategi militer. Berangkat dari 3 kelebihan itu, apa saja yang dilakukan Ukraina untuk mendulang efektivitas drone mereka? Perlombaan senjata UAV atau drone serang di masa perang melahirkan inovasi. Baik Ukraina maupun Rusia telah menggunakan drone serat optik jarak pendek yang tidak dapat diganggu secara elektronik. Lahir pula drone pencegat yang memburu dan menghancurkan drone pengintai serta penyerang.
Pada 2025, Ukraina berencana memproduksi sekitar 30.000 drone serang yang dirancang untuk menyerang target jarak jauh di dalam Rusia. Sebagai pelengkap drone, Ukraina juga memproduksi sekitar 2,4 juta peluru yang digunakan untuk mortir jarak pendek. Mereka juga melengkapi drone pengebom dengan kamera canggih, sirip 3D print, dan bisa menjatuhkan granat presisi seperti drone kamikaze. Sejumlah drone juga dilengkapi dengan hulu ledak RPG yang diikatkan pada lapisan baja penembus dan terbang ke arah tentara, tank, serta sistem persenjataan. Meski demikian, kemandirian Ukraina dalam penggunaan drone tak serta-merta membuat Kiev menjadi lebih superior ketimbang Rusia. Analis militer Polandia, Konrad Muzyka, memperingatkan untuk tidak melebih-lebihkan kemampuan drone untuk menutupi kekurangan artileri dan mortir Ukraina. Menurutnya, drone tak bisa menggantikan artileri. Ukraina masih sangat bergantung pada Amerika Serikat di bidang pertahanan udara dan intelijen. Di sejumlah hal, Rusia juga masih lebih unggul dibanding Ukraina. Itulah mengapa Ukraina menginginkan lebih banyak pasokan sistem pertahanan rudal Patriot asal Amerika Serikat yang bisa mencegat rudal balistik hipersonik Rusia. Ditambah lagi, tak hanya Ukraina yang beradaptasi dan berinovasi dengan penggunaan drone, Rusia pun demikian. Kira-kira bagaimana Rusia memanfaatkan drone dalam perang asimetris? Jika Ukraina mengandalkan drone kamikaze, maka Rusia pun juga punya andalan mereka sendiri. Drone Shahed 131 dan Shahed 136 buatan Iran menjadi pesawat nirawak serang andalan Rusia. Drone-drone itu pertama kali dikerahkan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 saat awal-awal perang dimulai. Rusia pun kemudian memproduksi sendiri versi modifikasi dari drone-drone asal Iran itu. Geran 1 dan Geran 2 adalah versi modifikasi dari drone Shahed. Jarak tempuh Geran bisa mencapai 2.500 km dengan kecepatan 180 km per jam dan biasa dicat hitam supaya tak terlihat di malam hari. Tak berhenti sampai di situ, Rusia juga tengah mengembangkan Geran 3 yang menggunakan mesin jet alih-alih piston lebih cepat dan canggih serta dilengkapi tautan dua arah. Biaya pembuatan Geran sekitar $80 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar rupiah per unitnya. Pada 2024, Rusia juga memproduksi massal drone umpan bernama Parodia dan Gerbera. Fungsi drone umpan ini adalah membanjiri pertahanan udara Ukraina dan mengalihkan sistem pertahanan dari drone utama dan rudal. Harganya lebih murah, sekitar $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 162 juta rupiah per unitnya. Rusia pun juga meningkatkan sistem navigasi drone mereka. Dari yang mulanya menggunakan antena CRPA GNSS 4 larik, kini ditingkatkan menjadi Kometa CRPA GNSS 8-16 larik. Sistem navigasi baru itu lebih tahan terhadap gangguan elektronik Ukraina. Rusia juga menambahkan daya rusak pada drone-nya dengan meningkatkan hulu ledak dari 40-50 kg menjadi 80-90 kg. Sejumlah drone juga mengandung zat kental yang mudah terbakar untuk efek ledakan dahsyat. Selain terus berinovasi, Rusia juga mampu memproduksi drone dalam jumlah besar-besaran. Pusat produksi drone Rusia di Yelabuga dan Izhevsk bisa memproduksi lebih dari 5.000 drone jarak jauh, 2.700 drone Geran, dan 2.500 drone Gerbera per bulannya. Salah satu keunggulan Rusia dalam penggunaan drone terbukti dalam serangan 8 Juli 2025. Hari itu, Rusia memecahkan rekor peluncuran drone terbanyak dalam satu kali serangan sejak perang dimulai pada 2022. Sekitar 728 drone Shahed dikerahkan ke arah Kiev dan wilayah-wilayah utama Ukraina untuk menghancurkan pertahanan udara Kiev. Drone diluncurkan dari berbagai arah dan ketinggian yang berbeda-beda untuk membingungkan deteksi Ukraina. Perang Rusia-Ukraina telah berubah menjadi ajang unjuk kekuatan teknologi drone. Kedua pihak terus berinovasi, mempercepat produksi, dan meningkatkan kemampuan serang maupun bertahan. Bagi Ukraina, drone bisa dibilang sebagai nyawa sekaligus tulang punggung di medan tempur. Murah, presisi, dan bisa dipakai di berbagai skenario.
Namun, Rusia tak tinggal diam. Moskwa menggunakan teknologi drone buatan sendiri untuk menembus dan menguji ketahanan pertahanan Ukraina. Inilah bukti bahwa peperangan modern tak lagi hanya mengandalkan tank dan peluru kendali, tapi juga drone yang hening, murah, dan mematikan. Kira-kira inovasi apa lagi yang akan dilakukan Rusia dan Ukraina dalam perang asimetris? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.